Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorogan tafsir Jalalain pada subuh pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu sampailah kita pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah aku perintah kepada kamu semua ini, wahai kaum muslimin, illa liya'budullaha, kecuali menyembah kepada Allah. Ya'buduh bil makna kata ambadah, yaitu hamba, penghambaan kepada Allah SWT. Tanamkan dalam diri seorang hamba itu sifat hamba kepada Allah. Budak misalnya, hari-hari harus fikir tuannya. Bagaimana setiap hari itu mengembirakan tuannya. Hamba Allah mengembirakan Allah SWT. Karena apa? Karena ayat selanjutnya Allah berfirman, mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan agama itu. Dan agama itu hunafa, lurus. Pasrah total dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, wa yuqimus shalah wa yu'tus zakah. Menegakkanlah kamu semua itu sholat dan keluarkan zakat. Jadi para santri, anakku santri semua ini, penghambaan inilah sebenarnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Dengan penghambaan ini maka Anda akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid kita itu belum optimal. Belum tauhid semesta. Apa tauhid semesta? Pengakuan diri kepada Allah itu total. Menyangkut hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hablum minal alam, hubungan kita dengan alam sekitar kita. Oleh karenanya kemarin santri-santri mungkin pernah diskusi, pernah mudzakarah bahwa membaca alam hakikatnya kita ini membaca ayat. Ketika para santri nanti melestarikan alam, menanam tumbuh-tumbuhan supaya gunung-gunung ini tidak longsor kena air hujan, Anda sudah mempunyai tauhid semesta. Alam akan lestari kembali. Alam tidak rusak. Inilah yang dimaksud hablum minallah. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh aku uji engkau semua, wahai para manusia, minal khauf, dari rasa khawatir. Hidup kita itu kan kadang-kadang khawatir. Di tengah-tengah ramainya hiruk pikuk kehidupan dunia, ternyata manusia itu ada satu yang ditakuti, al-khauf. Kenapa takut? Karena manusia itu sudah melenceng lagi daripada iman yakinnya kepada Allah SWT. Takut tidak makan, itu ada pada pribadi manusia, al-khauf di sini. Takut tidak minum, takut tidak kaya, dan sesuatu yang menghantui rasa khauf ini. Inilah sebenarnya penyakit-penyakit manusia modern sekarang, rasa khauf. Untuk menghilangkan rasa khauf ini tidak bisa dengan solusi-solusi duniawi, solusi akal, tetapi hanya satu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu boleh miskin, karena Rasulullah SAW itu teman-temannya fuqara'ul masakin. Seperti yang dilakukan oleh para santri ketika malam Jumat, muhibbil fuqara wal ghuraba
wal masakin. Ternyata Tuhan kita Muhammad adalah temannya orang-orang fuqara, wal masakin, dan orang-orang yang tersingkirkan. Tetapi di dalam hadis disebutkan kadzal fakruh ayyakuna kufron. Kemiskinan itu kadang-kadang mendatangkan kefakiran, kekufuran. Kemiskinan kadang-kadang mendatangkan kekafiran. Maksudnya bukan bil makna lafziyah, orang miskin itu dari kufur, bukan. Tetapi yang dimaksud ini al kufur di sini bil makna majas, kata ahli balago itu. Takut miskin itu kufur. Miskin boleh, tapi takut miskin itu kufur. Begitu makna yang sebenarnya anak-anakku santri. Pak Yai, saya mau tanya Pak Yai. Saya pengusaha batu bata, ya sudah lama Pak Yai. Soal tauhid Yai, saya sudah pasrah sama Tuhan Yai. Nah tapi pada kenyataannya selalu kena hujan hancur, hutang saya banyak. Ini bagaimana dengan tauhid Yai? Nah kalau dilarikan ke tauhid, tidak makan anak istri saya Pak Yai. Oh begitu. Ngawur Iya, tuh Pak Yai, ngawur itu, bukan tanya itu, protes sama Tuhan itu. Justru saya senang. Tapi kalau tanya jangan ngawur. Ojo protes. Protes Yai, protes itu. Tapi saya senang kalau punya santri seperti itu. Dia itu sebenarnya menanyakan hakikat kehidupan secara nyata. Yang penting buat anakku santri, sabar Anda memang sudah sabar, tetapi perlu dilanjutkan kesabaran itu. Naikkan persneling sabar itu sampai kepada apa yang dikatakan dalam hadis muhasabatuh bin nafsi. Memikir-mikir diri, apakah Anda membikin batu bata itu di saat musim penghujan atau kemarau? Apakah Anda membikin batu bata itu di tempat-tempat atau pulau-pulau yang di situ tidak ada rumah-rumah gedung, yang ada hanya rumah-rumah adat yang terbuat dari kayu? Kan tidak mungkin orang beli bata itu. Maka yang penting buat orang-orang yang sabar ini adalah tetap istiqomah. Keistiqomahan itu nanti Allah tuntun. Orang yang sabar dituntun kepada nilai tambah sendiri. Karena ketenangan jiwa buat seorang, baik mau usaha, mau beribadah, itu sangat-sangat penting sekali. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, alla takhafu wala tahsanu. Sungguh mereka hidupnya tidak khawatir dan tidak berkeluh kesah. Maka kekhawatiran ini harus ditinggalkan dulu. Hidup serba positive thinking. Yakinkan Allah Subhanahu wa taala masih mempunyai rasa kasih, punya sifat rahman kepada hambanya ini. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kehidupan hamba ini kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Maaf Pak Yai, bicara soal sabar, sudah berapa kali saya sabar, tiap hari sabar, ngadepi pekerja harus sabar, menghadapi istri harus sabar, semuanya serba sabar. Tapi pada kenyataannya, siapa yang bisa sabar Yai? Saya ini cuma manusia. Memang enak orang harus sabar. Nggak enak Yai. Saya ini sudah tak sabar-sabarkan, tetap aja batu bata saya hancur. Apa saya harus korupsi? Batu bata, tanahnya tak kurangi. Hah? Masa sabar menjadikan saya semakin miskin, semakin sengsara Yai?
Model apa lagi sabarnya, Yai? Sabar. Diajak menyanyi saja itu Kiai. Mungkin adik itu belum pernah diajak menyanyi seperti nyanyian yang di masjid itu, yang menceritakan tentang Abu Nawas yang tidak mau masuk surga tapi juga tidak mau masuk neraka, Kiai. Mungkin agak dingin hatinya. Ya, tapi aku akan jawab dulu pertanyaan Ananda. Ananda, santri, sabar itu, orang sabar itu tidak gelisah, tidak dagdikduk hatinya, tidak stres, tidak maido. Obatnya adalah qanaah. Apa artinya qanaah? Menerima apa yang ada, maksudnya optimisme terhadap keadaan yang ada. Sehingga Allah berfirman, i'malu ala makanatikum fa inni amil. Kerjakanlah apa yang kau hadapi, maka aku akan juga bekerja. Ananda, jika itu engkau resapi, tahan diri, engkau akan menemukan Tuhan di tengah-tengah engkau menjadi tukang bata. Tuhan senyum di situ, maka disitulah ada nilai tambah. La ilaha